Lalu berbicara mengenai persiapan nih kan Mas Didi bilang katanya Red Bull Depok akan berkiprah di Liga 3 ya Mas. Itu udah sampai mana? Udah tahap komunikasi dengan Asprof ataukah pihak-pihak yang terkait? Bagaimana? Sudah sampai mana Mas Didi bisa dijelaskan? Ya ini makanya dalam tahap akuisisi ini kita butuh legalitas, Mm-mm. legalitas secara badan hukum. Ya makanya kita launching itu kan dalam rangka salah satunya juga launching badan hukum kita. Nah, badan hukum kita ini salah satunya diperlukan untuk melakukan akuisisi gitu. Nah, Mm-mm. setelah akuisisi ini sebenarnya udah final, cuma tinggal badan hukum kita aja dirapiin ya kan. Kemudian ya kalau cerita di Asprof atau di Askot ini kan lebih ke apa namanya teknis lisensi aja gitu loh. Tapi nanti ya kalau sudah ini sudah rapi ya kan ini juga kita akan melaporkan ke Askot dan Asprof seperti itu. Nah, kalau boleh tahu untuk pemerintah Depok sendiri nih Mas Didi, udah ada itikat kah atau tanggapan yang diberikan terkait kemunculan dari Red Bull Depok ini, Mas Didi? Kalau kita mau komunikasi dengan pemerintah Kota Depok boleh dibilang sangat bagus karena memang kita justru salah satunya memang kenapa kita kemudian memberikan tawaran ke Red Bull ya kan istilahnya kita ke Depok karena kita memang tidak sekedar hanya membangun tidak sekedar hanya membuat tim sepak bola ya kan tidak sekedar Hmm. membuat jangka panjang pembinaan sepak bola tapi juga kami siap mengawal untuk yang namanya pembangunan Red Bull Arena gitu karena di Depok itu kita punya lahan fasum pemerintah kota yang ya kita udah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota ada 200 hektar di kawasan timur di Tapos sana yang sangat bisa dipergunakan untuk stadion artinya yang kita tawarkan ini bukan sekedar bikin klub atau apa ya kan tapi juga lebih jauh ya kan Hmm. bisa kita ajak bersinergi pemerintah kota Depok untuk membangun stadion di kawasan timur Nah, Depok kalau itu. tadi berbicara tentang RB Arena ya, Mas Didi ya. Kalau boleh tahu itu nanti mau dibangun seperti apa nggak sih? Apa sekelas tim Red Bull Salzburg atau tim-tim di Liga Inggris? Boleh sebutin nggak? Ya itu mah Stadion. nanti ke sononya lah, nanti ke sononya. Tapi yang Hmm. jelas kami menyediakan lahan, ya kan. Hmm. Kami bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Depok menyediakan lahan. Di sana ada lahan. Kalau lahan fase 1 200 hektar buat sport center 30 udah cukup, ya kan. Dan itu lahan itu memang memenuhi syarat untuk stadion berstandar internasional. Pertama dekat dengan pintu tol, dua dekat pengamanan BRIMOB yang di CKS, yang ketiga dekat dengan rumah sakit daerah Depok yang di daerah Tapos yang sebentar lagi mau dibikin. Artinya Oh, memang secara infrastruktur juga hmm. kita bantu siapkan gitu. Oh, berarti ini Red Bull Depok FC kalau misalkan Red Bull Arena itu jadi ini udah menjadi salah satu-satunya mungkin ya di Liga 3 yang sangat concern ya untuk membangun persepak bolaan di Indonesia ya. Jadi ya seperti itu. Ya kita punya visi 2024. Visi 2024 ini memang kepinginnya ya kan kita itu dengan gaya pembinaan ala Red Bull kita bisa mendorong supaya tiap tahun kita naik 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 kasta lah walaupun nggak Hmm. harus juara kayak gaya-gaya Leipzig Biar nggak juara tapi tiap tahun naik gitu ya kan Hmm. itu seperti itu nah sementara memang kita memang ya targetnya seperti itu dan memang launching semalam itu memang ya dalam rangka kita mengkonsolidasikan semua hal ya kan walaupun launchingnya terlihat sederhana tapi maknanya sangat Hmm. dalam gitu. Karena kita satu mengkonsolidasikan apa namanya legalitas Hmm. dalam artian legalitas untuk untuk Liga 3 ya. Pertama, Hmm. yang kedua konsolidasi untuk barisan support kita karena memang kita sudah mulai yang namanya membangun barisan supporter. Yang ketiga juga manajemen kaitan sekretariatan kita juga kantor kita juga sedang disiapin. Artinya kita memang sangat serius, tidak sehalu yang diperkirakan kok. Gitu. Walaupun kelihatannya apa namanya di ini sana sini, tapi kita Hmm. sangat serius menyiapkan tim ini. Lalu berapa serius nih untuk keberlangsungan RB Depok kan khususnya di Liga 3 terkait masalah sponsor nih Mas Didi. Kira-kira boleh dibocorin sedikit nggak? Sudah ada sponsor berapa atau siapa gitu disebutkan Mas Didi? Kalau sponsor sih kita memang konsen dari awal memang ya
menjalin dengan berbagai pihak lah, kita coba menggalak ya kan. Dan Hmm. memang ya satu dua sih udah mulai mulai mau terlibat ya kan, walaupun ada juga yang Hmm. dengan gonjang-ganjing, oh terlalu ramai, ada yang membakar juga ada ya Hmm. kan. Itu Hmm. eh, tidak jadi persoalan, tapi yang jelas memang kami siap lah, kami siap kalau untuk masih standar Liga 3 ya kan. Masih siap, saya latih Liga 3 Jawa Barat, masih home way-nya di Jawa Barat, ya masih siap. Sisi kita ini harus optimistis ya kan, kita nggak boleh Hmm. pesimistis. Dan kemudian basis materialnya juga memadai. Artinya salah satu yang disebut visi 2024 ini kan ya naik tiap periode satu. Yang Hmm. kedua punya stadion ya kan. Ya kalau ada Hmm. basic materialnya ya kita tentunya tidak tidak muluk lah gitu kan namanya. Apakah kemudian tercapai 2027? Tapi yang penting kan sekarang ini harus semangat dulu, kita harus memberikan semangat ke apa namanya, ke manajemen, ke juga ke apa namanya, pemain-pemain kita yang di akademi, bahwa 2024 kalian bisa masuk Liga 1 gitu loh. Hmm. Itu kalau sekarang ini memang berjuang keras dari bawah gitu. Nah, ini Bang ada yang bertanya nih Bang. Katanya stadionnya yang udah fix itu Merpati apa bagaimana Bang? Kita pakai kemungkinan pakai Mahakam. Kalau kita mau pakai Mahakam bisa, mau pakai Merpati juga gak ada masalah. Cuman kita Hmm. lebih nyaman memang pakai Mahakam karena plan dari akademi kita juga kemungkinan ada di Mahakam. Gitu Bang. Lalu tadi kan saya sempat ngelihat postingan Instagram yang terakhir tuh Bang. Terkait sponsor itu sponsor dari mana Bang ya? Kayak asal usulnya Bang. Boleh Kalau ceritain nggak kayak dia PT apa atau apa gitu Bang? Bisa dijelasin nggak Bang? itu itu perumahan lah, perumahan di Oh malah bukan perumahan. di bukan di Depok, malah di Bandung Barat, daerah Bandung Barat. Memang perumahannya cukup cukup luas itu di daerah sana. Dan memang ya eh, justru dengan apa namanya, pemberitaannya Mas Vin ini, dia tertarik, Hmm. untuk masuk gitu. Artinya memang sekali lagi ya, daya tarik, salah satu daya tarik kita mencoba memang memancing sponsor, daya tarik untuk mendukung kita gitu.